Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di video kali ini mungkin saya akan tradingnya itu tidak dengan materi biasa ataupun tidak dengan materi SNR yang ada di global, itu tidak. Tapi mungkin saya akan berbanyak trading di sini menggunakan pengalaman saya. Jadi pengalaman itu ataupun jam terbang ataupun sejauh mana saya bisa menghafal dari tren ini ataupun dari trading ini, yang bisa open posisi di celah-celahnya. Oke, itu namanya pengalaman. Pengalaman ini tidak dijual, tapi pengalaman ini bisa diceritakan, kayak gitu ya. Jadi open posisi di sini mungkin nggak pernah didengar materinya, mungkin nggak pernah didengar materinya. Ini apa ini, kok beda, kok nggak ada namanya? Biasanya kan materi itu ada hammer, bullish engulfing, segala macam, SMA, simple moving average, resisten, segala macam lah ya. Tapi mungkin di sini nggak. Saya akan open posisi dengan semua pengalaman saya. Oke, kita langsung masuk ke tradingnya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Alright, di sini di market Asia Composite Index, kita mungkin akan perbanyak tradingnya itu di market Asia Composite Index, di indeks semua yang saya bisa hafal, di Euro USD, di GBP USD, itu doang yang market yang bisa saya hafal. Kebiasaannya ataupun karakternya, halus kasarnya itu bisa kayaknya saya hafal. Alright, kalau seperti ini dia namanya tren U menurut saya. Ini namanya tren U ataupun bisa dibilang kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini ya. Tapi yang diambil itu di setengahnya aja, kayak gini diambilnya. Oke. Dan nanti dia itu akan terciptanya candlesticknya, trennya itu seperti ini. Ini prediction, bisa aja salah. Tapi kalau salah kita bisa mengcounternya. Oke? Ini prediction dari tren. Itu satu. Kita masuk ke market lainnya. Ini biasanya saya trading gimana sih? Kayak gini saya tradingnya, Pak. Biasanya. Kalau di konten-konten sebelumnya itu yang saya itu mungkin bahas sesuatu. Misalkan bahas resisten, itu berarti saya murni open posisi dengan resisten kan. Bahas candle ketiga, itu murni menggunakan candlestick ketiga. Tapi di sini tidak, saya mungkin di sini akan mencampur-campurnya. Gimana sih cara Ali Komar trading? Gimana sih kalau cara saya trading? Apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, gimana gaya saya trading? Gaya trading saya itu saya akan ganti market itu sebanyak mungkin. Jadi tadi udah kita lihat, udah kita patenkan di market Asia Composite Index ya. Sekarang di market ini marketnya itu hampir nyentuh ke resisten, bahkan udah menyentuh sepertinya ya, udah menyentuh ke resisten. Apa di sini saya buat? Apakah saya langsung open posisi dengan resisten? Tidak. Saya itu di sini menggunakan dari garis, menggunakan dari sorot ya. Kemudian pasang sorot di sini. Terus satu lagi pasang sorot di sini. Gitu cara trading. Kalau di sini dia di resisten, itu langsung aja open posisi buy untuk memancing emosi, enggak, memancing dari open posisi kita yang pertama untuk bisa lebih tahu detail ya. Oh ini tadi aku udah open posisi buy nih, supaya lekat di pikiran aja. Itu versi saya. Tapi apakah itu misalkan dinilai sama orang, apakah itu bodoh? Mungkin bodoh, karena kan kita nggak tahu pasti di situ profit ataupun loss. Tapi kalau menurut saya, di sini saya tanda dulu nih, ini saya pernah open posisi buy di sini nih, gitu di market Commodity Composite Index. Oh di sini tadi saya open posisi buy, salah saya di sini kayak gitu. Menurut saya, memang bodoh nggak? Bodoh mungkin menurut orang, gitu ya. Oke, tapi apakah di sini kita open posisinya itu untuk salah? Tentu saja tidak. Mana mungkin orang open posisi untuk salah? Pasti open posisinya itu untuk benar. Tapi misalkan salah pun nggak masalah, kayak gitu. Alright. Itu open posisi pertama saya akan pindah market. Ini market yang udah kita tandai, itu di market Asia, market commodity. Sekarang kita masuk ke market Euro Composite Index. Euro Composite Index sekarang nggak bisa pakai ternyata Pak.
Euro Composite Index menurut saya ini tidak bisa digunakan sebagai kita trade ya, sebagai kita open posisi, tidak bisa. Gara-gara di Euro Composite Index itu marketnya cenderung sekali turun, bahkan dia turunnya itu di arah jarum jam 6. Saya kemarin sempat bilang itu salah satu gaya trading saya. Market di arah jarum jam 6 itu memang sangat-sangat kurang, Pak, menurut saya ya. Arah jam 5 bukan kurang, itu memang ada, bisa dibilang itu sebagai rezeki nomplok. Tapi menurut saya itu kalau trading memaksakan open posisi, dia udah menuki banget, itu kita udah nggak bisa lagi terlalu bergebu-gebu untuk open posisi kayak gitu. Jadi arah jarum jam 6 itu kayak gini contohnya, arah jarum jam 5 sorry. Jadi ini dia di arah jarum jam 12 ya kan, nggak ada tren seperti itu, tidak ada. Ini di arah jarum jam 1, berarti ini di arah jarum jam 5 di sini dia. Nah, tren ini kebetulan dia dari sini langsung patah sini. Bisa nggak kita follow? Bisa aja kita follow, tapi kita harus ke dalam keadaan tahu kalau kita loss sekali udah selesai. Gara-gara memang trennya itu nggak pernah lama dia. Kalau tren di arah jarum jam 1 ataupun di arah jarum jam 5 kayak gitu. Alright, berarti ini udah nggak bisa pakai ataupun kita simpan dulu lah, ya kan? Kita masuk ke gold ya, di market gold. Nah, ini masih bisa, ini masih oke. Ini masih hitung dalam kategori boleh lah kayak gitu ya. Ini tapi marketnya itu udah naik duluan, Pak. Nggak apa-apa, tapi ini masih dalam kategori oke, bisa lah ini. Alright. Kebiasaan dari gold dia itu kalau udah naik itu naik terus, Pak. Kalau dia udah turun terus. Di sini kita open posisi 2 menit open posisi buy. Itu kebiasaan dari market gold. Tapi sejujurnya market gold itu belum terlalu saya hafal. Kenapa? Gara-gara presentasinya itu baru kemarin dia tinggi, Pak. Dari kemarin-kemarin itu, dulu-dulunya itu presentasi di gold itu kayaknya kurang deh. Tapi sekarang presentasi di gold itu bisa 93%. Jadi market yang 93% itu umumnya ada saya hafal beberapa. Tapi kalau market presentasi rendah, ngapain dihafal? Maksud dari hafal itu kayak mana sih? Maksud dari hafal itu mungkin kita tidak hafal, oh ini setelah ini setelah ini setelah ini. Bukan gitu maksudnya. Nggak ada orang yang sawan dia untuk bahas itu, untuk hafal itu nggak ada ya. Tapi dia hafal, yang saya maksud adalah hafal kebiasaan dari market, hafal dari karakter market. Mungkin misalkan ada, nanti saya akan kasih lihat open posisi saya itu di EURUSD ataupun di GBP USD. Itu market dulu cinta pertama saya. Aduh, jadi maksudnya saya dulu kalau trade itu di Olim Trade, itu trade-nya itu nggak ada dulunya di market Asia Composite Index, itu nggak ada. Semua orang itu trade-nya itu di EURUSD dan GBP USD. Presentasinya 82%, paling tinggi 85% dulu 3 tahun yang lalu, Pak. Nah, sekarang udah ada presentasi tinggi, maka kita tradingnya di presentasi tinggi kan. Tapi dengan cinta pertama itu di market EURUSD dan GBP USD, gara-gara memang lama trading kan, udah setahun mungkin ya trading di EURUSD, ataupun lihatin, bukan trading tapi lihatin kebiasaan market USD, jadi terhafal di kepala dari geraknya. Ini kalau gerak kayak gini nanti dia pasti akan terbang, gerak kayak gini nanti dia pasti akan longsor. Itu saya bisa, Pak. Sejauh itu mungkin udah cinta ke market USD, Pak. Tapi sejujurnya sekarang itu udah nggak terlalu ya trading di market USD. Alright, kita coba masuk. Ini udah bener ya di gold tadi. Kita coba trade di gold. Berarti market kita itu udah 3. Di gold, di Asia, sama di komoditi kan? Enggak, di gold ya, di gold, di Asia, di komoditi. Berarti di gold ini udah termasuk bolehlah kita tradingnya. Ini seperti tadi saya bilang, ini dia kebiasaan market namanya, Pak. Ini dia kebiasaan market. Yang mana kebiasaan market ini itu nggak ada ditulis, tidak tertulis. Itu materi yang tidak tertulis. Gimana ya? Kalau kita cari di materi global itu nggak ada namanya itu tren ini, tren itu, tidak ada. Yang ada kan uptrend, downtrend, candlestick bullish, engulfing, hammer, hanging man, inverted hammer, segala macam. Tapi ini nggak ada di materi global, nggak ada. Ini dapatnya di pengalaman. Jadi saya nggak ngerti cara menyampaikannya itu. Tapi setidaknya saya bisa menyampaikan sedikit. Tapi untuk menyampaikan sempurna itu saya tidak bisa. Bukan pelit, tapi ini memang benar bukan pelit. Kalau kemarin mungkin bisa jadi pelit, yang
materi Raja Kunto itu apa? Enggak, materi jadul itu. Tapi kalau ini memang bukan pelit, tapi ini memang saya nggak ngerti jelasin. Jadi kayak gini, kebiasaan dari market goal, dia itu kalau udah naik, itu naik terus. Koreksinya nanti besar sekali koreksi. Ya kan? Kalau dia udah turun, kalau dia udah sekali dia naik, itu bahaya untuk open posisi turun. Kayak gitu kebiasaannya. Right? Jadi kita, begitu juga sebaliknya, kalau dia turun, tiba-tiba naik, itu untuk turun open posisinya udah berbahaya. Right, kita ganti market di market Euro USD, market cinta pertama saya. Aduh, cinta pertama nggak tuh mah, capek kali kita dengar. Tapi di market di sini, ini ada candlestick yang di sini, ini sangat berlaku dari BSG. BSG itu sebenarnya artinya body sumbu graphics. Tapi si grafik di sini yang paling berpengaruh. Jadi BSG itu contoh kayak gini ya. Cara terjadi candlestick itu pasti dia ada gerak. Lihat ini candlestick ini dia kan pasti ada gerak kan. Nah, gerak kan. Ini dia gerak. Coba ya, kita kasih nampak ya, gerak. Geraknya itu bukan bola ini yang menggerakkan, tidak, tapi yang menggerakkan itu si ini. 960, 61, 60, 61. Nanti dia naik lagi nih. Jadi 62. Tadi kan dibalasnya kan 2 kali. Nah, itu udah dibalas sentak kayak gitu, berarti untuk naik itu udah nggak bisa. Itu namanya BSG di G-nya, di grafiknya. Kalau BSG yang saya maksud tadi, body BSG itu artinya body body, wah boy, body ya, body sumbu grafik. Jadi si body itu ya pasti si inilah kan. Body itu si ini, si candlestick ini, si badannya. Sumbu itu si ini, si bawahnya. Grafik yang tadi, cara menciptakannya. Oke. Jadi coba ya saya jelaskan di candlestick setelah ini. Jadi yang paling penting itu di grafik. Kadang-kala ada satu candlestick, dia itu, ini candlestick ini dia dihitungnya itu 50-50. Tenaganya itu 50-50. Kenapa? Kalau dibilang candlestick sell, bukan. Kalau dibilang candlestick buy, bukan juga. Pertama, dia dihitung candlestick sell gara-gara warnanya merah kan. Terus badannya badan sell kan. Badannya merah juga. Udah. Tapi sumbunya itu sumbu buy. Nah, kita potong setengah-setengah. Coba kita open posisi buy dulu ya. Kita potong setengah-setengah. Jadi si ini buy dia katakan 50, ini dia enggak lah, buy-nya 50 lah ya. Badannya juga 50, oke. Ini dia open price-nya yang di tengah-tengah. Enggak, open price-nya itu di sini, sorry. Open price-nya itu di sini, open price-nya. Open price-nya itu di atas. Kalau candlestick-nya warna hijau itu open price-nya di bawah. Kalau candlestick-nya warna merah, open price-nya itu di atas. Oke. Nah, di sini candlestick ini dia dihitungnya itu 50-50. Kenapa? Gara-gara yang tadi. Ya kan? Tapi ada satu candlestick yang dia itu 100% ataupun mendominasi. Contoh, candlestick bullish kayak gini lah ya. Ini candlestick hijau ya. Ini sumbunya itu udah pasti sumbu di bawah. Itu mau candlesticknya warna pink, orange, hijau segala macam, yang sumbu di bawah tetap sumbu buy. Kalau warna bebas. Tapi kalau body warna merah ya pasti sell. Kalau warna hijau pasti buy kan. Ini katakan warna hijau ya. Ini candlestick ini 100% buy, Pak. 100% buy. Udah. Tapi kalau candlestick tadi ini ya, ini di saat dia pembuatan grafiknya, dia lebih lama di mana? Itu grafik, Pak. Makanya sangat-sangat sulit dari materi BSG. Tapi kalau kembali dihitung, apakah BSG itu menjanjikan untuk kita profit? Enggak juga. Profit enggak di BSG, tidak. Saya itu bahkan enggak terlalu sering open posisi di BSG itu. Saya lebih sering open posisi di trend. Kalau open posisi di BSG, ngapain kan? Enggak menjanjikan juga profitnya. Tapi kita tahu detail trading itu apa, kayak gitu. Alright. Kita lihat pantau candlestick ini. Ini di grafiknya kita lihat. Oke, lihat pergerakannya itu. Yang perlu dilihat itu di grafiknya itu di sini.
Tapi gara-gara saya itu udah sering melihatnya, saya bisa lihat di bolanya aja kalau dia naik berapa, saya tahu naik sebelah kanan itu dia berapa, kayak gitu. Nah, kalau kayak itu open posisi kita yang tadi itu 1000% udah profit itu. Udah nggak ada lawan lagi itu. Nanti dia ada sentakan sekali lagi tuh. Dia ada sentakan, lihat ya. Penolakan kan? Lihat tuh, penolakan ya. Penolakan. Oke, kita lihat candlestick penolakannya. Seberapa ngeri kita open posisi di BSG, sengeri ini kita open posisinya. Setahu itu memang kita untuk open posisi di BSG, Pak. Sulit nggak sih? Sulit, Pak. Nanti candlestick ini dia itu berbentuknya seperti ini. Ya kan, ini candlestick turun tadi tapi kita telat open posisi tadi ya. Ini dia candlesticknya turun sampai ke sini. Ini prediction aja gara-gara ada sentuhan tadi. Nanti dia di sini kalau enggak doji dia itu candlesticknya hijau pokoknya sampai ke sini. Nggak nyampe ke open posisi kita. Kalaupun dia hijau, tapi kemungkinan hijaunya itu tipis. Kalaupun ada itu hijaunya itu paling sampai ke sini doang hijaunya. Tapi kemungkinan besar ya tetap merah ataupun doji. Kalau untuk hijau ada kemungkinan nggak? Ada, tapi tipis. Kalaupun ada, sebesar ini doang. Kayak gitu. BSG, Body Sumbu Graphics. Right? Kita menunggu open posisi kita ada, aku rasa 1 menit lagi ya. Ngeri nggak sih sesuai dengan yang kita gambarkan? Ngeri, Pak. Itu materi itu nggak ada dijual itu, nggak dimanapun nggak ada dijual. Abang belah kepala aku mungkin nggak ada juga di dalamnya. Cuman itu nggak ada ditulis, nggak tertulis, tapi setidaknya itu bisa diceritakan kayak gitu. Right, kita lihat gerakan ini, wah naik dia, nggak apa-apa. Oke. Sekali lagi dia gerak ke atas, dia itu pasti longsor, nggak mungkin nggak. Kalau udah saya yang jamin, nggak mungkin salah. Sekali aja dia gerak langsung patah ke atas, ting itu longsor langsung, nggak ada lagi cerita. Oh, mungkin saya itu menggunakan 2 layar, nggak ada, nggak mungkin. Kalaupun 2 layar kan candlesticknya kan sama aja geraknya, kecuali di layar sebelah sini lebih cepat kan, enak kayak gitu. You see? Dia bisa dia candlestick hijau, tapi dia kecil aja candlestick hijaunya. Segitu. Dari ilmu Alikomar. Anda bisa? Pasti bisa. Alright, mungkin kayak gitu aja dari trading singkat pengalaman yang nggak tertulis, materi yang tidak tertulis dari saya. Itu semua ada di pengalaman ya. Pengalamanlah yang menjawab. Jadi sebisa saya itu pengalaman saya, pasti saya bagi ke kalian semuanya. Contoh pengalaman kemarin yang saya bilang, kalau trading itu menggunakan modal 150, mending nggak usah. Ngapain? Buang-buang uang, ngapain? Mending nggak usah, mending infak aja dulu. Gitu, Pak. Jadi kalau ada modal 150.000, nggak usah. Kalau emang Anda tidak berpotensi di trading, nggak usah trading, jangan sok jago gitu. Ada juga misalkan dia itu kaya, Pak. Dia itu nggak deposit 150.000, nggak kayak kita. Kita kan kaum miskin yang open posisi 150.000, yang deposit 150.000. Yang kita deposit itu harus nabung dulu kan. Ada juga sebagian misalkan dia kaya, dia Pak sekali deposit itu 500 gitu ya, ataupun 1 juta gitu. Orang kayak gitu, tapi dia nggak ada potensi di trading. Dia udah tes trading, dia kan nggak masalah kalau kita coba dulu kan. Udah kita coba trading, tapi dia itu nggak bisa. Dia bahkan udah setahun ataupun 6 bulan dia trading, tapi dia nggak bisa trading. Maksudnya dia itu nggak bisa, nggak ada potensi. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan itu tidak menjanjikan. Itu ngapain trading? Itu gulung tikar aja. Berarti kan Anda tidak layak di sini. Masih ada bisnis lain. Trading itu bukan kerjaan. Trading itu menurut saya yang ini bisnis, Pak. Bisnis. Apakah kita ada lossnya? Ada lossnya. Tapi sejauh ini coba lihat di sini.
nggak ada dari tadi kan. Ini dari history open posisi saya. Dari tadi open posisi saya kayak ini nih. Nah, apakah ada lossnya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Berarti lagi bagus aja marketnya, ataupun kita lagi bagus aja, ataupun lagi sinkron aja. Oke, thank you very much. Saya Muhammad Alwi. Thank you very much yang udah nonton. Bye bye.